Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasbul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasbiqu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, maka min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa fi ayatil ukhra wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'aziman. Alayhi shadaqallahul 'azim. Setelahnya kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan shalawat serta salam ditetapkan kepada Habibullah, kekasih Allah yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya. Insyaallah dengan izin Allah, mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-insan bitakdir wallahu bitakdir. Manusia berencana, Allah yang mentakdirkan. Alhamdulillah dengan izin Allah kita semua bisa berkumpul bersilaturahmi kembali dalam rangka melaksanakan istilahnya apa? Tawil ya? Tolabul ilmi. Tapi ketibatkan tahu nyebutkan tolabul ilmi ya. Tolabul ilmi. Yakinkan tiga hal sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang selalu hadir thalabul ilmi sekaligus silaturahmi. Masih ingat ya? Yang pertama apa? 70.000 malaikat saat ini berkumpul membaca tasbih, tahmid, istighfar bagi yang hadir saat ini untuk melaksanakan thalabul ilmi. Termasuk juga insya Allah yang mengikuti secara online, insya Allah. Terus juga yang kedua, anzilul barokah, akan diturunkan keberkahan. Yang ketiga, bihusnil khotimah, yang rajin menuntut ilmu, silaturahmi. Itu salah satunya apa? Bihusnil khotimah, dijanjikan oleh Allah akan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan yang berkeseraian kalau berhamba Allah dan husnul khotimah. Maka salah satunya untuk mewujudkan husnul khotimah kedah tadkirah Bapak Ibu. Terang tadkirah, enggak udah terakhir. Tadkirah itu saling mengingatkan Bapak Ibu. Jika ibu contoh, coba wasiatkan kepada suami, Bapak, kalau ibu sakaratul maut, bisikkan harewaskeun kana cepil ibu la ilaha illallah. Cek suami urang teh ayeuna mah Bapak kan saya bilang tadi nanti kalau sakaratul maut musuhan. La ilaha illallah. Ibu jeung ada. Nah itu namanya tadkirah, saling mengingatkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Yang pertama saya hanya mengingatkan hari ini mungkin malam nanti ada istilah nisfu Sa'ban. Ada istilah nisfu Sa'ban. Jangan terlalu terpaku terhadap perbedaan-perbedaan. Dan itu tergantung keyakinan masing-masing. Ya, tergantung keyakinan masing-masing. Yang penting dalam usul fikih beramal itu harus ada istidlal. Bapak Ibu tahu istidlal? Supaya cepat saya jawab. Saya bertanya, saya menjawab. Itu istidlal itu beramal harus ada istidlal. Istidlal itu harus ada dalil. Harus ada apa yang diikuti istidlal. Maka bagi yang berkeyakinan adanya nisfu Sa'ban, nanti terjadi adanya malam nisfu Sa'ban. Kan seueur aya Pak Kiai ajengan di mana-mana melaksanakan ibadah-ibadah menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Ya, terus di mana-mana kan aya ajengan kiai eta kan tuturut urang nya urang masuk berpegang ke arah ajengan. Saur ajengan sami'na wa ata'na saur ajengan B saur C keras begitu. Maka aya istilah urang mah nuntut ilmu nya disebutna ku tuturut ajengan tuturut munding jabat munding mau pas kita dia tuturut ajengan saya tuturut munding. Nah, jadi bagi yang berkeyakinan nanti dalam hadisnya memang man ahya barang siapa yang menghidupkan. Tidak ditentukan dengan cara apa menghidupkan malam tersebut. Ya salah satu itu sifatnya kalau usul fikih namanya lafaz amiyah. Sifatnya umum. Ya barang siapa yang menghidupkan yaitu malaman daripada nisfu Sa'ban. Boleh menghidupkan malam tersebut dengan melaksanakan sholat diperbanyak. Taubatnya, sholat hajatnya, sholat istighfarnya, sholat tasbihnya, sholat tahajudnya, sholat mutlaknya, silakan. Itu sifatnya apa? Sifatnya amiyah, sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Dengan apa lagi? Dengan membaca Al-Quran. Silakan membaca Al-Quran. Seperti yang tadi kita baca surat Ar-Rahman. Ya. Mau Al-Waqi'ah silakan, mau Al-Kahfi silakan, mau Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah silakan, jadi masalah. Dengan apa? Menghidupkan malam tersebut. Jadi apa itu keistimewaannya? Salah satunya hadis yang dipegang adalah di dalam hadis Siti Aisyah mengatakan pada malam itu turfa'ul a'mal, diangkat amal-amal kita, disetorkan oleh malaikat kepada Allah. Sampai Rasul mengatakan wa ana shaimun, aku ingin ketika amalku disetorkan kepada Allah ingin dalam keadaan berpuasa. Makanya disunahkan setelah nisfu Sa'ban besoknya berpuasa. Belum apa-apa sudah yang bertanya, kok malam untuk puasa? Gitu kan. Malamnya kita menghidupkan dengan ibadah-ibadah, tapi besoknya tidak berpuasa. Jawabannya orang opo-opo. Ya, tidak apa-apa. Yang penting menghidupkan itu. Karena Rasul mengatakan ketika amalku disetorkan oleh malaikat kepada Allah, aku ingin dalam keadaan berpuasa. Wa ana shaimun. Makanya itu tidak dianggap apa, istilahnya apa ya? Itu kuat hadisnya bahwa puasa Sa'ban itu ada. Ya, puasa Sa'ban itu ada. Jadi kembali kepada keyakinan masing-masing. Yang keduanya, bulan Sa'ban itu Bapak Ibu di dalam bulan Sa'ban itu terutama pas malaman nisfu itu diturunkannya ayat perintah sholawat dalam surat Al-Ahzab, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Itu
itu diturunkan bulan Sa'ban. Termasuk yang ayat yang diturunkan pada bulan Sa'ban perintah daripada puasa tadi. Yang ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Apa letaknya? Oh, namanya terek. La'allakum tattaqun ya. La'allakum tattaqun. Itu surat Al-Baqarah ayat 183. Juga turun ayat perubahan daripada kiblat. Ya, kiblat asalnya dari Masjidil mana? Masjidil Aqsa berubah apa? Langsung menghadap ke Masjidil Haram dengan ayatnya fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram. Ya Muhammad, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itu ayat yang berkaitan perubahan kiblat itu turun pada bulan Sa'ban. Ya, pada bulan Sa'ban. Yang paling utama sekali lagi ini berkaitan dengan bulan Sa'ban. Bagi yang meyakini adanya bulan Sa'ban, nanti malam bisa menghidupkan dengan berbagai aktivitas itu amaliyah. Boleh baca Quran, boleh dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, ataupun dengan memperbanyak zikir dan sebagainya. Bersolawat apa seperti itu insyaallah ya, menghidupkan daripada malam nisfu Sa'ban. Terus yang keduanya kita akan menghadapi atau memasuki atau menyambut bulan suci Ramadan. Ada doanya Ibu. Kalau mau masuk bulan Ramadan, Rasulullah SAW selalu berdoa begini. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal Allahumma-nya. Ya. Ya. Tadi kan la'allakum tattaqun. Pas doa mah apana Allahumma. Gitu ya. Doanya Rasul kalau menyambut bulan Ramadan doanya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu doanya. Ya, alhamdulillah sudah pada hafal. Ya. Saya udah diulang lagi ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Alhamdulillah bulan tasnawas sebenarnya. Walaupun mau sekali ya dengan nama asal nawas daripada itu. Ulang deh, nanya nggak tahu orang. Ulang deh, langsung Allah majanik nas. Allahumma, progres. Boleh, silakan mau direkam boleh. Kalau mau balik Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Seperti ayat nomor bercentir Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Nah, saya terjemahkan dulu ya supaya tahu ini. Nah, insya Allah sudah tahu lah, nggak usah diterjemahkan ya.
ulah ereng murang kali Arab, pinter bahasa Arab. Ya anak-anak orang Arabnya 2 tahun, 3 tahun terus pinter bahasa Arab nolong ibu. Alhamdulillahnya Allahumma ya Allah ahillahu hadirkanlah Ramadan alaina bagi kami ya bil yumni penuh dengan ketenangan ya penuh dengan ketenangan yumni wal imani dan penuh dengan kekuatan iman wal wassalamati dan penuh dengan keselamatan wal islami penuh dengan keistiqomahan Islam Rabbi wahai Tuhanku wa rabbukallah dan Tuhanmu adalah Allah. Itu doa Rasulullah. Ya. Nah, sekali lagi tuh sampai oke ngulang-ngulang. Allahumma ya Allah ahillahu hadirkanlah Ramadan alaina bagi kami bil yumni penuh dengan ketenangan wal imani dan penuh dengan kekuatan iman wassalamati dan penuh dengan keselamatan wal islami dan penuh dengan keistiqomahan Islam Robbi Tuhanku wa rabbukallah dan Tuhanmu adalah Allah. Nah, itu Bu ya. Jadi 4 ya Bu ya. Pertama menyambut Ramadan itu biliumni penuh dengan ketenangan. Tapi tidak semua Bu. Yang pertama bagi orang-orang kafir itu salah satunya Bu asa kumahnya asa kaseureut gitu Bu. Dengan datangnya Ramadan ini bagi orang-orang kafir mah asa kaseureut gitu Bu. Ya, asa tersakiti atau apa sebagainya tidak tenang mereka karena sifat orang-orang kafir. Yang kedua juga ada juga yang menyambut Ramadan ini tuh kalau tara biasa mah asa kumaha ya ada puasa 30 hari Senin Kamis sore kadang-kadang lulus gitu. Maka puasanya kalau bagi yang tidak biasa mah namanya tanggal hiji ge tos subuh goledat gugah-gugah lohor iba goler deui tiba-tiba asar goler deui waktu tarawih goler mereka abang-abang cenah tidurnya yang puasa itu ibadah tidur latihan maut jadi maut kayak latihan yang benar. Nah, itu bil yumni dengan penuh dengan ketenangan. Makanya orang yang hatinya itu tenang, hatinya damai, hatinya itu betul-betul rindu terhadap Ramadan, sudah menyiapkan agenda Bu. Pertama agendanya sudah apa? Yang pertama sudah saya nih setiap hari mau bersedekah. Ya. Jika punya kita Bu, atau kita punya 30 permen, ya. Berarti jangan ini sedekah yang paling baik. Jika kita punya 30 roti atau ya 30 roti, yang paling baik kita bersedekah setiap hari kita kasihkan satu. Tidak 30 roti dikasihkan dalam satu hari. Karena pahala kan dihitungnya setiap hari. Jangan sampai tanggal 1 Ramadan 30 roti pro KDKM 28 hari libur ke sodako. Ya seorang sedekah atas di kewakilan tanggal hiji. 30 roti. Itu yang paling baik seperti itu. Nah, terus agenda
Ada apa lagi untuk membersihkan? Aduh, siap-siap nih zakat mah. Sudah dihitung-hitung Pak. Kalau penuh ium nikmat, ya. Contohnya punya kontrakan, dihitung berapa usahanya. Contoh kita punya kontrakan 100 kontrakan, ya. Amin itu Bu. Anu amin mau dikabul. Anu amin kapaksa oke amin. Ya, 100 kontrakan. Satu kontrakannya berapa? 1 juta. Pengeluaran dari 1 juta tersebut, apa untuk bayar itu dan sebagainya, kita anggap 500 ribu. Berarti ambil berapa sisanya? 500. 500 kali berapa kontrakan? 100. Jadi berapa? 500. Iya, 500 ribu kali 100 kontrakan 500. Jadi berapa? Meternya jadi berapa saya bingung Bu, berapa? 50 berapa? 50 juta. Betul 50 juta? 50 juta ya. 50 juta bagi 2,5%. Jadi jangan kalau dihitung full 1 juta kali 100 kan itu 100 juta. Tapi dihitungnya itu apa? Sudah dikurangi itu ini. Kita anggap 50 juta 2,5%. Sudah disiapkan zakat malnya. Belum. Sebelum Pak warisan juga dengan bahas sholat poligami. Bahas zakat warisan ya kan? Iya kan jamin Pak. Nah, dia itu zakat mah disiapkan berapa? Untuk siapa? Fakir miskinnya kita siapkan. Siapa yang pernah berjasa atau Bapak Ibu pakai naik mobil pernah ada yang nyebrang ke kita bismillah kasih zakat malnya. Bismillah niatnya satu kali aja niatnya menghadap ke DKM atau siapapun pada doanya kita yang membagikannya. Tapi ulah teka bagian DKM karunya. Jadi ini untuk siapa? Fakir miskin boleh zakat mah, fakir miskin yang paling utama. Siapa lagi bisa bilillah. Ya, jangan untuk adan, ngimama, carupina, ceramah ayeuna. Ya absen. Bukit seperti itu ya. Udah disiapkan. Jadi Oke, Bapak warisan aja. Jadi bilium ini penuh dengan keimanan. Kenapa latihan kita melaksanakan sholat malam lebih berbanyak? Rasulullah SAW itu Pak dengan para sahabat. Ali bin Abi Thalib saja pada bulan Sa'ban itu tahajud sampai 100 rakaat. Ali bin Abi Thalib yang dijamin masuk surga, kita mau masuk WC. Masuk surga ya, subhanallah karim 100 rakaat itu. Bulan Sa'ban kenapa? Pas datang tarawih sudah biasa. Mutara biasa mah sekarang 2 rakaat ke satu. Eleku imam gitu. Satu bumaha terus reseke. Maka tarawih juga sudah pilihan mana imam nu gancang. Meterek beres. Sahate dengan lipat dan terang ilmunan. Ayo mah masih kene. Kan begitu Pak ya. Nah, jadi disiapkan. Terus juga itulah dinamakan dengan bilium dengan penuh ketenangan, kedamaian, kerinduan kita terhadap Ramadan. Ibu, Bapak kalau ada pertanyaan boleh dikat, ya, boleh dikat. Yang keduanya wa biliumi wal iman, penuh dengan keimanan. Rasul mengatakan begini, man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Barang siapa yang gembira senang menyambut bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya daripada sengatan api neraka. Ya udah terus kami alhamdulillah dia memegah. Nah itu jadi iman kita harus salah satunya dipersiapkan. Kadang-kadang begini kata Rasul kan sudah pada tahu dia sebuah yang iman kadang-kadang naik kadang-kadang
Tuh. Ya, kalau mau masuk surga dan termasuk jihad ada peluangnya. Man mata fi Ramadan bahwa syahid. Barang siapa yang mati bulan Ramadan termasuk syahid. Ya, jadi hoyo. Harus ke Bapak Risan. Jadi hoyo Ramadan. Ya, kadang-kadang kan iman naik, kadang-kadang turun. Yang kita takuti Bapak Ibu terus terang, yang kita khawatirkan ketika iman turun, sakaratul maut datang. Ya, mohon alhamdulillah min dzalik. Ketika sakaratul maut datang, kita iman kita sedang turun. Tapi ketika iman sedang naik, maut tuh sumping-sumping. Gitu. Siapa? Ya mau, gitu kan? Siapa pas iman turun, ya iman turun ke bobogohan jeung mantan deh gitu. Nah, pas maut wah eta main gitu ya. Wah subhanallah. Jadi yazid wa yanqus. Maka dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu orang beriman. Seperti kita memanggil tukang jualan, banyak yang jualan. Ada cincau, ada tempe, ada tahu, ada buah apa. Yang dipanggil, tukang buah. Pasti yang anu nengok tukang buah. Kenapa? Itu kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Kalimat asyam. Puasa itu dalam Quran ada siam, ada shaum. Ya, dalam Quran ada siam, ada shaum. Shaum itu lebih umum daripada siam. Ya. Yang penting yang sifatnya menahan itu namanya shaum. Kalau siam itu menahan sifatnya lebih spesifik, lebih khusus. Mulai maghrib, mulai fajar sampai terbit, sampai terbenam matahari. Jadi dalam Al-Quran itu kulu wasrobu hatta yatabayana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Ya. Nah, kita betul-betul harus mengetahui wal iman. Tetapi mohon maaf sedikit mengingatkan kembali, rukun puasa itu kan hanya dua, Pak. Pertama niat, yang kedua menjauhi daripada larangan yang membatalkan daripada puasa. Yang harus kita ingat pertama, Pak, niat Ramadan mah wajib pada malam hari. Jika lupa tidak niat pada malam hari, puasanya wajib dibereskan sampai maghrib, tapi wajib diqadha. Ya Pak, 2 kali Pak. Kalau kita lupa niat pada malam hari, niat untuk melaksanakan puasa Ramadan, itu lupa, ya wajib puasanya ditamatkan sampai maghrib, tapi wajib diqadha. Ya, ya walau alamnya dalam beri begitu ya. Dasar Rasulullah seperti itu. Makanya suka setelah taraweh imam suka mimpin. Ya, Bapak Ibu kita niat taraweh, niat puasa. Bapak itu sauma qadir an adai pada sahri Ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Tolong jangan pakai rakaat ini. Nggak nyambung ya. Kadang-kadang sok bener banyak sok leras ya. Puasa Ramadan rakaat ini lillahi. Saya niat puasa besok 2 rakaat. Salah juga ya. Makanya Pak ada Imam Maliki, Pak tahu ya, supaya cepat tahu ya. Imam Maliki membolehkan niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Imam Maliki, ya. Nah itu boleh. Jadi pas tanggal 1 Ramadan kita niat nawaitu shauma Ramadana syahron lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh, full karena Allah. Itu boleh. Lamun niatna pas sahur kumaha Ustaz? Nah, satu. Kumaha pas niatna sahur, yang penting sebelum fajar. Sebelum fajar. Nah, pas ini 10 menit sebelum adzan subuh, kita baru niat sah. Ya. Sekali 10 menit itu Pak, heong sedina itu bukan karena selesainya sahur, tapi adzan subuh. Karena Rasul mengatakan begini, as-sahuru ilal fajri, sahur sampai waktu subuh.
Rasul tidak mengatakan as-sahur bilal hiu. Tapi Rasul sampai sahur sampai fajar. 10 menit ya, aduh belum ngerokok belum. Ya, tapi bismillah dulu, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, halal gitu. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah ya. 10 menit masih bisa. Ada di zaman dulu Pak, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, salah satunya apa? Suami istri ketika mau mendekati sahur, suami istri mendadak hoyong berhubungan. Awas semua. Abdi nerangkan hoyong uih gitu.